Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video SCW Audio. Dan di video kali ini kita akan bahas 5 kesalahan yang paling sering terjadi dalam penggunaan pedal. Nah, biasanya kesalahan-kesalahan ini itu bakal berujung pedalnya itu nggak bekerja dengan baik, atau yang paling parah sampai merusak pedal itu. Langsung saja. Nah, yang pertama teman-teman semuanya adalah tidak menggunakan adaptor khusus instrumen pada pedal kalian. Biasanya begini yang terjadi teman-teman semuanya. Kalian memiliki adaptor yang biasa mungkin dipakai untuk modem ataupun untuk laptop kalian yang ratingnya kebetulan sama, yaitu 9 volt dan kebetulan juga center negatif. Nah, tapi yang kalian nggak bisa lupakan adalah teman-teman semuanya, untuk adaptor power ataupun charger teman-teman semuanya itu tidak didesain untuk memberikan output listrik yang bersih dari noise. Jadi kalau misalkan kalian pakai adaptor-adaptor itu untuk di pedal kalian, tentunya noise dari power itu akan masuk dan teramplify oleh gitar kalian dan juga oleh ampli kalian nanti. Jadi jangan pernah menggunakan adaptor yang bukan untuk instrumen pada pedal kalian. Nah, dan yang parahnya lagi teman-teman semuanya, kalau misalkan ternyata adaptor yang kalian pakai itu tidak stabil outputnya. Jadi suatu waktu bisa lebih dari 9 volt atau under 9 volt, itu akan mengubah juga reaksi daripada pedal kalian. Dan kalau misalkan parahnya dia bakal over voltasenya, dia bisa merusak komponen yang ada di dalam pedal tersebut. Jadi selalu gunakan adaptor khusus power untuk instrumen atau pedal-pedal kalian. Lalu yang kedua teman-teman semuanya adalah tidak menggunakan kabinet simulator saat mencoba pedal-pedal gain seperti overdrive, distortion atau fuzz saat kalian pakai sistemnya itu direct. Jadi entah kalian direct ke mixer ataupun ke sound card, saat kalian mau mencoba pedal gain, kalian itu wajib banget menggunakan yang namanya kabinet simulator. Kenapa harus pakai kabinet simulator sih? Jadi gini teman semuanya, gitar itu frekuensinya itu bukanlah full range, yang artinya frekuensinya itu bukan terbentang dari 20 sampai 20 ribu Hz, tapi dia punya kayak sonic space-nya sendiri. Yang paling umum itu di area 70 Hz sampai cuman 5000 Hz doang. Jadi memang ada area tertentunya. Nah, saat kita nggak pakai yang namanya kabinet simulator, berarti semua frekuensi itu akan terbawa atau di amplify. Yang artinya pedal gain apapun yang kalian pakai itu soundnya bakal tajam banget dan bakal flat banget. Nah, yang harus kalian lakukan adalah menggunakan kabinet simulator supaya pedal kalian yang tadi kalian coba itu berasanya keluarnya dari kabinet gitar, yang artinya juga frekuensinya udah ter-shift, dan disitulah kalian baru bisa menilai pedal itu seperti apa. Jadi kalau next time misalkan kalian sedang mencoba pedal ini dengan pedal itu, pastikan saat mencobanya menggunakan kabinet simulator supaya nggak tajam banget soundnya dan nggak full range. Lalu yang ketiga teman semuanya adalah tidak mengetahui atau mencari tahu atau riset cara menggunakan pedal yang kalian punya. Contohnya yang paling sering terjadi adalah di 3 pedal. Itu yang pertama ada di tube screamer, di clone style pedal, dan juga di treble booster. Nah, kita bahas dulu dari treble booster ya. Jadi cara penggunaan treble booster adalah memasukkannya di depan amplifier ataupun di depan gain pedal yang soundnya itu agak dark. Jadi gunanya adalah nge-push front daripada sebuah gain stage supaya dia makin tight dan juga makin jelas clarity-nya. Jadi cara penggunaannya seperti itu. Bukan ditaruh setelah distortion pedal yang tentunya bakal bikin tajam banget dan juga tipis banget sana. Jadi itu untuk treble booster. Lalu untuk TS style dan juga clone style pedal, contohnya seperti Limestone dan juga Archamita SCW Audio, itu cara penggunaannya bukanlah di clean channel sebenarnya. Jadi pada dasarnya TS dan juga clone center style pedal itu diciptakan untuk nge-push amplifier yang sudah sedikit breakup supaya dia makin jauh lebih push lagi dan juga makin creamy soundnya. Itu kenapa TS itu dan juga clone itu didesain buat motong high dan juga sedikit motong low. Dan untuk di TS sih agak banyak motong low-nya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau pakai 2 pedal itu memang wajibnya di kayak sound kita yang agak sedikit breakup atau istilahnya kayak crunch lah. Nah, kalau misalkan mau pakai di clean channel, itu kenapa SCW Audio itu mendesain Limestone ada mode trance-nya supaya bisa ngasih sound yang lebih bright dan lebih cocok ke clean channel. Jadi itu dia. Nomor 4 adalah tidak menempatkan pedal sesuai logical order. Contoh yang paling sering terjadi adalah kompresor pedal. Entah berapa banyak message yang saya dapat di Instagram tentang orang nanya, kok kompresor pedal yang ini berisik ya, dari brand ini berisik, dari ini berisik.
Jadi gini teman semuanya, logical order untuk kompresor adalah ditaruh di awal sebelum pedal gain stage apapun. Kenapa begitu? Jadi gini, kompresor itu akan menaikkan volume kecil kita dan juga menurunkan volume terkencang kita. Jadi biar soundnya itu kompres dan nggak terlalu jauh perbedaan volumenya. Nah, kalau kita taruh setelah pedal gain stage, di gain stage itu teman semuanya ada yang namanya noise floor. Yang artinya saat kalian nggak main, sebenarnya itu akan ada kayak static noise kecil. Dan itu normal ya di semua pedal distortion. Dan kalau kalian pakai kompresor setelah distortion pedal itu, noise itu akan ikut keangkat di sound kalian. Itu kenapa kalau misalkan kalian pakai kompresor setelah distortion, itu bakal noise banget. Makanya itu semuanya kompresor harus ditaruh di awal sebelum pedal gain stage apapun. Lalu yang terakhir teman semuanya, ini adalah mungkin yang kita tidak pernah sadari selama ini, yaitu membiarkan semua knob di jam 12. Jadi teman-teman semuanya, untuk setiap pedal sebenarnya itu neutralnya atau posisi normalnya itu sebenarnya bukan di jam 12, tapi berbeda-beda tergantung pedalnya apa. Contohnya adalah misalkan kayak di tone stacknya Big Muff teman-teman semuanya, dimana sebenarnya tone controlnya itu kayak blend antara bass dan juga treble-nya. Nah, itu sebenarnya kita harus memang cari sweet spot yang tepat di mana berasanya itu balance. Jadi memang sebenarnya nggak ada neutralnya. Dan memang semua jenis pedal nggak ada yang posisi knobnya itu bisa sama persis dan soundnya juga sama. Jadi memang setiap potensio itu physically bakal sedikit berbeda. Jadi memang harus dicek dulu neutralnya di mana. Nah itu dia teman semuanya. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan lebih detail lagi soal pedal atau soal setup, silakan DM aja di Instagram kita di @scwt_official. Dan di situ biasanya akan saya bantu lebih lanjut lagi. Thank you semua yang udah nonton dan jangan lupa untuk play lokal, play cewek. See you guys, bye bye.